Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Kita jumpa lagi di pelajaran TIK. Hari ini ya, kita akan belajar ke materi penyisipan objek ke slide, yaitu menyisipkan gambar ya. Gambar ke aplikasi PowerPoint. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian bisa download dulu materinya yang ada di WhatsApp grup ya, maupun di link deskripsi di video ini yang di YouTube ya. Baik, kita coba langsung saja memulai materi hari ini. Baik, kita awali. Yang pertama itu tentang icon-icon yang digunakan untuk menyisipkan gambar ya. Jadi penyisipan gambar itu kita bisa menggunakan dua perintah atau dua icon, yaitu adalah picture dan clip art. Picture ini fungsinya adalah untuk menyisipkan gambar dari tempat penyimpanan. Maksudnya adalah gambar itu diambil yang telah disimpan di komputer. Jadi salah di komputer ada gambar, nah itu nanti bisa dimasukkan ke PowerPoint menggunakan picture. Jika clip art itu adalah untuk menyisipkan gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Tentunya kalau ingin gambar yang lebih banyak itu harus terkoneksi internet. Baik, kita langsung yang pertama ya. Yang pertama kita langsung saja, yaitu menyisipkan gambar dengan menggunakan icon picture ya. Yang pertama nanti kalian bisa klik menu insert ya, samping menu home ini ada insert, diklik lalu pilih picture ya. Pilih picture, dia nanti ada di sub menu illustration ya. Ada di sub menu illustration seperti tulisannya. Setelah diklik icon picture-nya, nanti akan muncul kotak dialog insert picture seperti ini ya. Ini adalah tempat penyimpanannya yang ada di komputer. Nah, kalian berikutnya adalah mencari gambar di sini ya. Cari gambar di sini, pertama cari dulu di tempat penyimpanannya di mana. Entah itu di desktop download ya, maupun di dokumen ataupun di picture. Nah, kita pilih lalu kita cari gambarnya di sini. Setelah selesai kalian bisa langsung diklik gambarnya lalu klik insert. Baik, kita langsung saja ke prakteknya ya. Baik, kita prakteknya. Pertama klik menu insert di sini. Lalu diklik icon picture ya, yang gambarnya gunung dengan satu buah matahari ya, di sini diklik. Nanti akan muncul kotak dialog insert picture. Nah, nanti kita cari di sini bebas, tergantung di mana tempat kalian menyimpan gambarnya. Di sini kita contoh di picture ngambilnya. Lalu kita coba di sini sampel picture. Kita ke bawah cari gambar ya. Nah, kita ini diklik nih. Kita pilih gambar yang ini saja, yang gambar koala. Setelah diklik nanti dia akan berwarna biru seperti ini ya. Lalu diklik insert. Nah, ini dia gambar koalanya ada di presentasi. Nah, untuk mengubah ukurannya tinggal diklik saja. Nanti akan muncul titik-titik sini, ada kotak ya, ada lingkaran juga di pojoknya. Nah, ini tinggal di drag atau diklik kiri, ditekan, digeser ya, untuk mengecilkan tampilan gambarnya seperti ini ya. Itu dia cara menyisipkan gambar dengan picture. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan clip art ya, masih menyisipkan gambar tapi menggunakan clip art. Ini di awal hampir sama, yaitu klik menu insert. Tapi yang keduanya adalah klik icon atau perintah clip art seperti ini gambarnya ya. Lalu nanti akan muncul di sebelah kanan itu kotak touchpen ya. Nah, itu atau kotak clip art ya. Nanti kalian bisa ketik nama gambarnya di kotak search for. Ini ada tulisan search for. Nah, tulis di sini, ketik nama gambarnya. Tapi di sini ketiknya pakai bahasa Inggris ya. Contoh ini kita cari gambar mobil. Nah, mobil bahasa Inggrisnya car, kita ketik car di sini ya. Jika sudah selesai, kita klik go yang ada di sebelah kanan sini.
nanti jika sudah diklik go, dia akan muncul gambarnya di bagian bawah sini. Nah, itu gambarnya kalau kalian terkoneksi internet dia akan banyak. Cuma kalau tidak terkoneksi internet, gambarnya hanya beberapa saja yang muncul. Jika sudah selesai, nanti tinggal diklik saja gambar yang akan dipilih. Ya, gitu saja untuk clip art. Kita langsung prakteknya. Baik, pertama klik insert tadi ya. Kalau tadi picture, nah sekarang kita menggunakan clip art. Diklik clip artnya, nanti muncul kotak taskpan atau kotak dialog clip art di sebelah kanan sini ya. Nah, untuk mencari, ketik nama gambarnya di bagian kotak search for. Search for ini artinya mencari ya. Ini kita cari car ya, mobil, karena bahasa Inggris harus menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi mobil berarti car ya gitu. Jika sudah, klik go. Nah, nanti akan muncul gambarnya di bawah sini. Tinggal diklik saja gambarnya sekali, dia otomatis akan pindah ke slide-nya atau ke PowerPoint-nya sebelah sini ya. Seperti ini. Ini kita contoh lagi satu. Nah, seperti ini. Tinggal dibesarkan saja ya. Nah, ada titik-titiknya nih di ujung pojok-pojoknya, tinggal dibesarkan ya, diklik kiri lalu ditekan dan digeser. Nah, itu tadi menggunakan atau menyisipkan gambar dengan perintah atau icon clip art. Kita back lagi. Nah, jadi intinya hari ini adalah kalian wajib ya tahu cara memasukkan gambar di slide atau di PowerPoint, terutama dengan menggunakan icon picture dan icon clip art. Nah, itu saja. Namun untuk yang lembar kedua ini, nah ini adalah pengaturan gambar ya. Jadi mungkin nanti di ulangan tidak akan muncul, tapi sebagai informasi ya buat tambahan. Ini bisa kalian gunakan untuk mengatur gambar yang sudah kalian masukkan tadi. Kita contoh satu saja. Sebentar, kita hapus dulu gambarnya. Nah, jadi setelah kalian masukkan gambar, jika kalian ingin ya memperindah atau memperbagus tampilan gambarnya, kalian bisa mengedit tampilan gambarnya dengan cara diklik gambarnya. Nanti akan muncul menu format di atas sini. Diklik menu format. Nah, seperti ini. Lebih jelasnya bisa lihat di sini ya. Nah, di sini lebih jelas tampilan menu formatnya. Di sini mulai dari sub menu adjust, picture style, range, dan size. Cuma hari ini Pak Firman jelaskan yang penting-pentingnya saja ya. Kita coba yang bagian pertama. Ini ada yang namanya sub menu adjust. Itu ada brightness, ada contrast, recolor, compress, change, sampai reset picture. Fungsinya buat apa? Perhatikan. Brightness itu untuk mengatur tingkat cerah gambar ya. Semakin cerah semakin terang gambarnya ya. Lalu berikutnya ada kontras. Kontras ini hampir mirip dengan brightness, hanya kontras itu lebih pada ketajaman gambar. Jadi untuk mengatur tingkat ketajaman gambar. Itu kontras ya. Lalu berikutnya langsung kita lompat ke change picture. Change itu artinya mengganti, picture gambar berarti change picture untuk mengganti gambar. Lalu reset dan reset picture. Reset picture ini untuk mengembalikan tampilan gambar seperti awal pertama kali dimasukkan. Kita coba praktekkan ya. Ini ada gambar, kita klik dulu gambarnya ya, biar muncul formatnya. Kalau tidak diklik gambarnya, dia tidak ada muncul formatnya, sini nggak muncul menunya. Jadi diklik dulu gambarnya, baru muncul. Nah, kita lihat di sini ke brightness. Brightness tadi untuk mengatur tingkat cerah. Semakin atas nih, semakin cerah. Semakin turun ke bawah semakin gelap gambarnya. Yaitu brightness untuk tingkat cerah. Kita atur sini 10 aja. Lalu berikutnya ada yang namanya kontras, tingkat ketajaman dari sebuah gambar. Perhatikan tajam itu seperti apa. Semakin ke atas semakin jelas gambarnya ya. Nah, semakin ke atas semakin jelas. Cuma kalau semakin ke bawah semakin tidak jelas gambarnya. Ini namanya tingkat ketajaman gambar ya. Kita coba ke tingkat paling atas. Nah, seperti ini.
Ini namanya kontras ya. Ini namanya kontras. Berikutnya adalah ada yang namanya change picture. Change picture ini untuk mengganti. Contoh, ini gambarnya salah. Berarti kalian bisa langsung ganti saja di sini. Ya, di change picture, diklik. Nanti muncul kotak dialog insert picture lagi, tinggal dicari gambar yang akan diganti seperti apa. Contoh kita ganti gambar penguin ya. Kita klik insert. Ntar akan keganti gambarnya seperti ini. Itu namanya change picture. Nah, kalau reset itu fungsinya adalah mengembalikan tampilan gambar seperti awal. Jadi brightness-nya kembali seperti normal ya. Lalu kontrasnya juga balik menjadi normal, serta ukurannya menjadi lebih besar ya, karena tampilan awalnya tadi lebih besar. Itu adalah fungsi dari sub menu yang ada di adjust. Berikutnya ke bawah ya. Berikutnya adalah picture style. Di sini kita akan memberi bingkai. Di sini kita akan memberi bingkai. Kita langsung saja diklik gambarnya. Lalu di sini bisa cari bingkai yang bagus ya, sesuaikan dengan keinginan kalian. Ini untuk bingkai gambar. Seperti ini. Pilihan yang lain juga bisa diklik bagian titik ini. Nah, seperti ini. Contoh seperti ini ya. Ini tadi untuk memilih bingkai gambar. Berikutnya adalah di submenu range. Nah, submenu range ini fungsinya adalah untuk mengatur posisi gambar. Yang pertama, bring to front. Front itu artinya depan, berarti menaruh gambar di bagian depan. Send to back, menaruh gambar di bagian belakang. Jadi back itu belakang, front itu depan ya. Jadi bisa bedakan ya. Align itu mengatur posisi gambar, sebelah kiri, sebelah kanan, di tengah, di atas, di bawah. Itu dari fungsi align. Lalu group itu menggabungkan gambar menjadi satu. Rotate untuk memutar gambar. Kita praktekkan. Contoh, sebelumnya kita tulis dulu di sini ya, biar bisa jelas perbedaannya. Voila. Kasih warna dulu, warna merah. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat sini. Koala. Nah, ini gambarnya ada di belakang tulisan ya. Nah, untuk biar gambar ini di depan, kita pilihnya adalah send to front, menaruh di depan. Ya, send to front. Nah, kita lihat gambarnya sudah di depan karena tulisan koalanya ketutup sama gambar. Tapi kalau send to back, dia akan ke belakang gambarnya. Nah, seperti ini ya. Tulisan koalanya di depan dari gambar koala. Ini yang disebut dengan bring to front dan send to back. Berikutnya ada align. Align ini mengatur posisi gambar di kiri ya, lalu di tengah, lalu bisa ke kanan, right, seperti itu ya, atau ke atas, top. Nah, itu align, mengatur posisi gambar. Kita ketengahkan lagi. Berikutnya itu adalah group ya. Group ini menggabungkan gambar. Nah, menggabungkan gambar ini berarti harus ada dua gambar ya minimal ya, karena harus menggabungkan. Kita contoh si gambar sini, gambar penguin. Nah, ini kan kalau kita klik beda-beda ya. Ada penguin, koala. Nah, untuk menggabungkan caranya adalah diklik dulu gambar pertama ya, lalu pencet CTRL, lalu klik gambar kedua, lalu kita ke format, pilih group ya, pilih group untuk menggabungkan gambar. Nah, jadi gambarnya langsung ketika di drag atau dipindahkan langsung kepindah dua gambar sekaligus. Ini yang dimaksud dengan menggabungkan gambar ya. Itu group. Nah, berikutnya ada yang namanya rotate. Rotate itu untuk memutar. Yang terakhir rotate untuk memutar gambar. Seperti ini fungsi daripada rotate ya.
Berikutnya itu adalah crop dan height serta width. Nah, ini fungsinya crop itu untuk memotong gambar, height itu untuk mengatur tinggi gambar, width itu mengatur lebar gambar. Itu ada di submenu size di sebelah sini. Sebelum kita hapus dulu, kita putar dulu. Nah, fungsi crop, pertama kita gunakan fungsi crop dulu ya. Crop itu adalah untuk memotong gambar. Pertama diklik gambarnya, lalu klik crop. Dia nanti akan muncul pinggirnya ini ada garis hitam ya. Ini tinggal diarahkan saja di bagian mana yang akan dipotong, seperti itu. Coba bagian sini kita potong. Nah, ini namanya crop, tinggal diklik cropnya. Jadi crop fungsinya adalah untuk memotong gambar. Kalau height dan width ini untuk mengatur height tinggi gambar ya, width untuk mengatur lebar dari gambar. Mungkin itu saja ya penjelasan hari ini mengenai materi penyisipan gambar. Jadi intinya kalian wajib tahu ya cara menyisipkan gambar ya, yang ada di nomor 2 dan nomor 3 ini ya, yaitu cara menyisipkan gambar dengan picture maupun dengan clip art. Itu wajib tahu. Sedangkan untuk yang bawah ini adalah tambahan, kalian hanya sebagai informasi tambahan saja untuk pengaturan gambar ya. Mungkin saja bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.